Shalom. Shalom. Kita percaya semua bahwa kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita sehat, kita kuat, itu karena kebesaran Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya itu semua karena kasih setia-Mu yang tidak henti-hentinya Tuhan, terus mengalir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami pergunakan waktu yang ada untuk mengucap syukur Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya kepada-Mu Bapa. Biarlah ucapan syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan boleh Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, lawat setiap kami, urapi setiap kami. Kami percaya kuasa dan lawatan-Mu terjadi atas kami. Mujizat-Mu akan nyata bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati ibadah pagi hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami puji. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu mengalir sepanjang hidup kami. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada
yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. yang siap memuji nama Tuhan berkata amin. Saya dan semua bangkit berdiri, kita akan pujikan untuk kemuliaan Tuhan.
Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, itu akan Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Meskipun aku mengerti
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang luar biasa, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini untuk bisa memuliakan nama-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami semuanya ketika kami mengerti dan mengenal siapa Engkau yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, berikan kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ya jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan bawakan satu topik firman Tuhan yang berbahaya. Wah, kenapa kok berbahaya? Karena jangan-jangan setelah kita selesai mendengar firman ini, kita ini jadi orang yang sukses, orang yang diberkati, orang yang melejit, orang yang luar biasa. Makanya berbahaya sekali ya. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarnya setengah jam dan 40 menit ke depan, wah, kita mungkin jadi orang-orang yang bisa transformasi menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu, perhatikan bersama-sama dengan saya. Saya beri judul hari ini yaitu hikmat. Hikmat adalah harta yang termahal. Hari-hari ini di masa COVID-19 ini yang termahal adalah kehidupan, betul ya? Karena kita sedih sekali, banyak sekali saudara kita, teman kita mungkin yang menjadi korban COVID, sehingga kehidupan itu menjadi sesuatu harga yang tidak bernilai. Karena kalau orang sudah game over atau sudah tidak hidup lagi sekarang ini, maka dia sudah tidak bisa menikmati semua berkat Tuhan di dunia ini. Walaupun berkat di surga nanti juga luar biasa, tetapi dia sudah nggak bisa berkarya lagi, sudah nggak bisa melayani Tuhan seperti sekarang ini. Tetapi sebetulnya kalau orang hidup tetapi tanpa hikmat, maka orang itu pun sebetulnya juga sangat tidak berguna. Karena hikmat adalah harta yang paling tidak ternilai, harta yang paling mahal, harta yang bagi kita semuanya tidak bisa diukur harganya. Kenapa kok nggak bernilai? Karena hikmat atau wisdom ini itu diminta oleh satu raja yang zaman dulu adalah raja yang punya kuasa yang sangat besar sekali, namanya Raja Salomo. Hikmat ini diminta oleh Raja Salomo. Padahal sebelum dia punya hikmat, dia tuh bukan raja yang gak punya apa-apa juga. Dia adalah raja yang sudah punya segalanya. Dia adalah raja yang sudah punya kekuasaan yang tidak terbatas. Tetapi toh dia masih punya sesuatu hal yang dia tidak miliki juga. Makanya dia meminta hikmat itu. Pastinya kalau orang disuruh diberi kesempatan untuk meminta sesuatu, pasti dia meminta yang dia tidak punya, betul ya? Ya misalkan zaman dulu kan ada cerita Aladin ya, dengan lampu ajaibnya. Kamu saya berikan 1 atau 3 permintaan yang akan kukabulkan. Wah, pasti dia minta sesuatu yang dia belum punya. Mungkin dia minta jodoh, mungkin dia minta mobil, dia minta rumah, dia minta sesuatu yang dia belum punya. Nah, Raja Salomo ini itu sudah punya semuanya. Nah, dia minta apa lagi yang dia tidak punya? Ternyata dia minta hikmat. Berarti hikmat adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang seorang Raja Salomo pun belum miliki. Betul ya saudara semuanya ya. Dan kita ingat ada satu raja, yaitu Kaisar pertama di Cina. Ada yang tahu Kaisar pertama di Cina siapa? The first Emperor of China. Itu namanya Qin Shi Huang. Qin Shi Huang hidup di kira-kira tahun 230-an sebelum Masehi. Saat itu dia juga sudah bisa mengumpulkan atau menyatukan 7 provinsi atau 7 daerah di Cina yang saat itu berperang satu dengan yang lainnya. Dia karena kuasanya besar, dia bisa taklukan sehingga 7 daerah ini bisa disatukan menjadi satu oleh Qin Shi Huang ini. Dia sudah punya semuanya, ya, dia punya kekuasaan, dia punya segalanya. Tapi dia juga minta sesuatu yang dia tidak punya.
yaitu umur panjang atau tidak bisa mati atau hidup selamanya. Makanya dia suruh pasukan-pasukannya untuk mencari obat mujarab supaya dia bisa minum sehingga dia bisa hidup selama-lamanya. Kalau pasukannya itu pulang tanpa obat atau obatnya salah, dipenggal dan dihukum mati. Maka ada cerita yang namanya terakota dan lain sebagainya. Kenyataannya ya tidak mungkin ada obat yang bisa membuat seseorang hidup selamanya. Malah dia minum yang dipercaya merkuri, sehingga justru merkuri itulah yang membunuh dia. Raja yang tadinya mau hidup selamanya, malah dia usianya 49 tahun sudah mati. Dan itulah Jin Sewang. Jin Sewang punya segala-galanya sebagai kaisar pertama di Cina, tetapi dia juga minta sesuatu yang besar. Hikmat juga diminta oleh Salomo. Salomo yang punya semuanya, dia masih ada sesuatu yang dia tidak miliki, yaitu hikmat itu. Salomo adalah raja yang hebat, dia punya segala-galanya. Dia menulis pengkhotbah, menulis Amsal, dan di Amsal ini ada 31 pasal yang saya percaya satu bulan ada 30 sampai 31 hari, dan pas sekali dengan jumlah dari pasal-pasal di Amsal ini. Dan di dalam Amsal itu terkandung banyak sekali hal-hal mengenai hikmat. Makanya saya tadi katakan hati-hati, bahaya sekali. Firman hari ini itu bahaya sekali. Karena kalau kita nangkep saja, ya dengan roh Anda katakan, Tuhan, hari ini aku buka rohku, aku mau tangkap firman-Mu supaya aku bisa diberkati secara luar biasa oleh karena hikmat ini. Amsal adalah pasal hikmat, sehingga si Salomo ini yang menulis Amsal, saya sendiri sudah baca kira-kira mungkin 150 kali Bapak Ibu Amsal ini. 150 kali dari pasal 1 sampai 31. Terus saya baca berulang-ulang. Itu pun juga setiap hari menemukan hal yang baru dari ayat-ayat di situ. Dan Salomo menulis semuanya ini. Salomo adalah raja yang begitu kaya luar biasa. Dia punya semuanya, dipercaya Salomo punya kira-kira 1000 ton emas. 1000 ton emas. Dan ditambah dengan kekayaan-kekayaan lainnya, dia dipercaya punya harta total itu 30.000 triliun. Bayangkan, 30.000 triliun. Itu adalah dana yang sekarang ini diperlukan oleh Amerika Serikat untuk bisa keluar dari krisis dari COVID-19 ini. 30.000 triliun. Salomo yang punya emas dan kekayaan segitu pun dia masih merasa kurang, dan dia tulis di dalam Amsal, kita mungkin bisa buka sama-sama. Amsal 3 ayat 14 dan ditulis juga dalam Amsal 8 ayat 19. Hikmat lebih berharga dari emas tua dan perak pilihan. Bayangkan, dia sendiri sudah punya emas. Kita semua kalau punya emas kan seneng ya. Emasnya emas tua lagi, kadarnya yang 99,99. Kalau punya emas ya senang, wah emas bisa buat beli macam-macam. Tetapi Salomo, sang penulis dari Amsal ini, yang dia sudah punya emas 1000 ton, dia masih mengatakan hikmat itu masih jauh lebih berharga dari emas tua dan perak-perak pilihan. Bayangkan saudara. Dan di pasal 11 ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, orang mati yang tanpa Tuhan Yesus, maka kekayaannya tidak bisa meluputkan dia dari neraka jahanam. Betul? Namun orang miskin pun yang tidak punya apa-apa sekalipun, jika dia mati dalam Tuhan Yesus, ia akan selamat masuk ke surga. Amin saudara. Itulah yang dimaksud. Jadi harta, kekayaan tidak berguna, tetapi kebenaran itu akan melepaskan orang yang dari maut. Hikmat atau Inggrisnya adalah wisdom.
saya cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijakan atau kearifan. Ada orang lain juga yang mengatakan ada orang yang berhikmat itu artinya apa? Orang yang berhikmat artinya adalah orang yang bersikap atau bertindak tepat di waktu yang tepat. Tetapi kalau saya punya kalau saya baca Alkitab, dia menerjemahkan lebih dari itu. Hikmat bahasa aslinya dikatakan hakma. Hakma adalah kelihayan, kecerdikan, atau kehati-hatian. Orang punya hikmat, orang punya hakma itu adalah orang yang lihai, cerdik. Dia kalau mengelola perusahaan, perusahaannya beruntung. Ya, kalau dia mengelola gerejanya diberkati luar biasa. Sebagai kepala dari rumah tangga, keluarganya diberkati. Dia itu adalah orang yang berhakma, orang yang berhikmat, orang yang punya kelihayan di dalam mengelola sesuatu. Tetapi kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, setelah pembacaan dari Amsal-Amsal ini sudah 150 kali Bapak Ibu, saya menerjemahkan hikmat itu adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan untuk memperoleh segala sesuatu yang baik dalam kehidupan, dan mengantar dan memastikan pada saat kita nanti mati kita juga memiliki keselamatan. Itulah hikmat. Ya, saya ulang sekali lagi. Hikmat menurut terjemahan bebas yang saya sendiri terjemahkan adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan untuk memperoleh segala sesuatu yang baik dalam hidup ini, dan untuk menjamin setelah kematian pun kita ada jaminan surga di situ. Nah, segala sesuatu yang baik dalam kehidupan itu apa? Ya, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bekerja, kebahagiaan dan lain sebagainya. Orang yang punya hikmat, dia sebetulnya punya segala-galanya. Contohnya saat itu ya, hikmat, yaitu kearifan atau kebijakan atau kebijaksanaan. Salomo, kita tahu semuanya, setelah dia minta hikmat dan Tuhan memberikan hikmat, dia langsung dikasih satu kasus. Kasusnya yaitu dua ibu yang berebut anak, ibu A dan ibu B. Ibu A itu ibu yang benar dan ibu B adalah ibu yang bohong. Dua-duanya punya bayi yang lahirnya beda hanya 3 hari. Malam-malam ketika dua-duanya tidur, tidak ada CCTV, ya, karena kalau ada CCTV sudah beres, nggak perlu hikmat. Disetel aja, di playback, oh anakmu sing mati, anakmu sing urip, gampang ya toh. Tapi zaman itu belum ada CCTV, tidak ada bukti sama sekali. Lalu si anak A ketindihan dan mati, dan anak B hidup. Anak kebalik ya, anak A-nya masih hidup dan anak B-nya dari ibu B ini yang mati. Sehingga mereka rebutan, mereka menghadap raja, bingung, raja juga tidak melihat gimana. Ternyata Raja Salomo dengan hikmat yang luar biasa, kearifan, kebijakan, dia tanpa CCTV, dia bisa membuktikan mana ibu yang benar dari bayi yang masih hidup itu. Bagaimana? Ternyata caranya yaitu Tuhan itu memberi dia kemampuan untuk bisa merasakan hati seorang ibu. Hati seorang ibu yang benar, dia pasti rela kehilangan hak asuhnya untuk supaya melihat anaknya tetap hidup. Tetapi ibu yang culas, ibu yang jahat, yang anaknya sudah mati, itu pasti keluar sesuatu yang jahat. Dia juga rela berbohong juga. Dia juga rela bahwa anakku wis mati. Ketika pedang itu membelah bayi itu jadi 2, pasti mati kan? Ya wis, anakku mati, anakmu juga kudu mati. Tuh, bayangkan. Salomo itu bisa diberikan kemampuan untuk bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh hati seorang ibu, padahal dia seorang laki-laki. Itulah hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi saudara, hari-hari ini sebetulnya hikmatnya Salomo itu kalau kita dengarkan juga nggak terlalu heboh-heboh amat, betul ya? Karena kita seringkali kalau kita melihat cerita-cerita yang film itu, sekarang ada Sherlock Holmes. Sherlock Holmes adalah detektif
yang sama seperti Salomo sebetulnya. Dia nggak ada bukti CCTV, tetapi si Sherlock Holmes ini bisa mengetahui siapa yang membunuh, siapa yang tidak membunuh. Dia itu bisa dengan jelas. Juga kalau kita pernah lihat film Murder on the Orient Express, itu ada satu tokoh namanya Hercule Poirot. Hercule Poirot ini juga bisa mengetahui siapa yang membunuh si orang yang di dalam kereta api itu, padahal dia nggak melihat. Kalau ada yang melihat CSI atau Crime Scene Investigation, drama seri di televisi, itu ada tokoh namanya Gil Grissom. Itu juga bisa. Dan sekarang ini teman-teman di kepolisian, di satuan reserse polisi, itu pun sebetulnya juga sudah melakukan pekerjaan detektif ini seperti yang Salomo itu. Jadi apa? Kalau saya boleh katakan, hikmat itu tidak sekedar hikmatnya Salomo yang bisa menyelesaikan kasus si dua ibu tadi yang berebut anak yang hidup tadi. Tetapi hikmat di dalam Amsal 1-31 jauh lebih dari itu semuanya. Percaya Bapak Ibu semuanya? Dan hikmat itu, kalau saya sudah rangkumkan di sini, itu adalah kemampuan untuk pandai di sekolah, cepat ahli dalam pekerjaan. Bayangkan, cepat ahli dalam pekerjaan. Karena ada beberapa staf saya itu diajari sudah lama gak iso-iso. Nah, berarti orang kalau punya hikmat, dia itu cepat pandai di dalam pekerjaan. Waduh, sebulan sudah bisa, 3 bulan sudah bisa. Dia sudah cepat naik tingkat dalam pekerjaannya. Tidak bisa ketipu orang. Kalau orang bekerja, orang usaha, dia nggak ketipu sana ketipu sini. Karena ada satu orang yang dalam hidupnya berusaha 10 kali dia ketipu orang dan jatuh bangun terus. Kalau kita memiliki hikmat, maka kita tidak mudah ditipu sama orang. Lepas dari jerat wanita jalan, ya, di dalam Amsal ini, secara heran saya juga ada 3 hal yang banyak sekali dibahas di situ, yaitu mengenai perzinahan, yang kedua mengenai hormati atau takut kepada orang tua, yang ketiga mengenai kemalasan. 3 hal ini, topik ini diulang terus. Nah, 3 hal ini pastinya adalah sangat penting sekali. Dan hikmat ini ngajari kita untuk lepas dari jerat wanita jalan. Karena kita tahu semuanya, kalau sudah kejerat atau terjerat oleh wanita jalan, orang pria ini hidupnya nggak karu-karuan pasti. Keluarganya nggak karu-karuan, hartanya juga bisa habis, segala sesuatunya habis, keluarganya hancur dan lain sebagainya. Hikmat juga bisa memberi kita kekuatan untuk menyembuhkan sakit tubuh. Nanti Bapak Ibu lihat, itulah yang menyembuhkan tulang-tulangmu. Ada semuanya di dalam Amsal ini. Dan hikmat juga bisa memberi kekayaan yang melimpah ruah, umur panjang, kenaikan pangkat. Loh, kenaikan pangkat pun ditulis di dalam Amsal. Kok iso ngurusi kenaikan pangkat juga Alkitab ini. Peningkatan karir, siapa yang gak mau peningkatan karir? Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang istilahnya kelihatan dan bisa dipegang. Tetapi Amsal ternyata juga dengan hikmatnya juga menjamin kepada kita, kalau kita punya hikmat, kita dapatkan kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan. Orang boleh punya semua, tanpa kebahagiaan juga bujai, tidak ada artinya. Tetapi Amsal pun mengajarkan hikmat juga memberikan kebahagiaan, kesejahteraan. Bayangkan, juga bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Wah, aku gak usah perlu tidur nyenyak, aku gak diajak ngomong 5 menit aku semangat katanya. Ya, gampang banget, pokoknya diem aja 5 menit mangap udah. Mangap artinya sudah tidur. Tapi bagi sebagian orang yang punya insomnia, tidur itu suatu hal yang berharga loh saudara. Ya, ada beberapa orang itu yang kalau sudah mulai mau masuk jam tidur itu takut dia. Karena apa? Gak bisa tidur. Tidur tuh bagi dia, kalau bisa tidur nyenyak semalam aja, dia sudah senengnya minta ampun. Makanya hikmat ini pun juga bisa memberikan tidur nyenyak bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan juga disayang
dan tidak dimusuhi orang. Punya nama baik, karena nama baik itu di atas semuanya. Betul saudara? Nah, hikmat itu memberikan kita jaminan untuk dapatkan semua itu. Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Betul saudara? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau saya gambarkan buku itu kan ada permulaannya, pembukaan, ada isinya dan ada penutup. Manusia pun juga begitu. Ada lahir, ada hidup, berkarya, dan ada mati. Hikmat ini pun juga mencakup tiga-tiganya Bapak Ibu. Alfa sampai Omega, mulai sampai akhir, start sampai finish. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Artinya untuk bisa mendapat hikmat dan bisa dapat semua bonus-bonus yang saya ucapkan tadi, itu harus dimulai dari takut akan Tuhan, diisi dengan takut akan Tuhan, dan mati dalam Tuhan. Amin. Jadi mulainya pun itu juga harus dengan takut Tuhan di permulaan hikmat itu. Karena ada orang yang pinter, ada orang yang kaya raya, tetapi dia tidak takut Tuhan. Jangankan tidak takut Tuhan, dia percaya adanya Tuhan saja, dia tidak percaya. Contohnya Stephen Hawking. Stephen Hawking ini adalah tokoh ilmuwan luar biasa, pinternya minta ampun, otaknya brilian sekali. Mungkin dia adalah Albert Einstein atau Thomas Alva Edison di zaman modern. Dia barusan mati belum lama ini, beberapa tahun yang lalu. Saya juga suka ilmu, jadi saya banyak baca. Salah satunya adalah A Brief History of Time, satu cerita singkat mengenai waktu. Wah, cerita singkat tapi tebelnya lebih dari tebelnya Alkitab ini, dan isinya itu buleti. Kalau kita nggak konsentrasi, nggak bisa itu baca itu. Satu, dia bahasa Inggris. Kedua, bahasanya bahasa fisika, bahasa astronomis yang luar biasa, membingungkan, tapi pintar sekali. Nah, tetapi saking pintarnya dia, Stephen Hawking ini tidak percaya adanya Tuhan. Dia adalah orang yang menciptakan teori Big Bang atau teori ledakan besar, ledakan dahsyat. Dia percaya bahwa manusia itu tidak diciptakan. Tidak ada hari penciptaan, tidak ada hari ke-6 ketika Adam dan Hawa diciptakan. Dia percaya bahwa dunia waktu itu gelap gulita, tiba-tiba tidak ada yang mencetuskan, tiba-tiba ada ledakan besar yang namanya Big Bang, dan itu membuat suatu kehidupan bagi para organisme ini. Dan tiba-tiba organismenya jadi manusia, jadi ternak, jadi tumbuh-tumbuhan, dan saling kawin, mengawinkan, beranak pinak, beranak cucu, seperti sekarang ini, berkembang biak. Jadi akhirnya seperti dunia yang ada sekarang ini, yang saat ini ada 7,5 miliar jiwa ini. Dia nggak percaya. Makanya sekarang ini ada satu institut yang lagi membuat replikanya Big Bang. Dia membuat suatu tunnel atau terowongan yang gede, dan dia membuatnya sedemikian rupa untuk dibuat satu kekuatan luar gitu, dan diharapkan nantinya dari studi ini bisa muncul organisme yang baru, organisme yang hidup. Itulah yang dipercaya oleh Stephen Hawking. Ya, saya respect dia dari sisi keilmuannya. Saya sampai beli bukunya dan mempelajari. Tetapi kasihannya Stephen Hawking yang pinter ini, dia tidak percaya adanya Tuhan. Karena apa? Sebelum matinya dia tulis begini: dunia terjadi dari sebuah ledakan besar, dan semuanya bisa terjadi dengan sendirinya, bisa hidup dengan sendirinya, dan dia bisa self-sustaining. Self-sustaining itu bisa bertahan hidup sendiri, muter sampai selama-lamanya. Terus akhirnya dia kasih tulisan di akhirnya seperti apa? Dengan begitu Tuhan tidak punya peran di situ.
Bayangkan saudara, Tuhan tidak punya peran di dalam penciptaan, Tuhan tidak punya peran di dalam menjagai umat manusia ini untuk teruskan hidupnya. Nah, di situ dia punya blunder, saudara. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan itu disinggung oleh Salomo di dalam pasal 1 ayat 29. Oleh karena mereka, orang-orang seperti Stephen Hawking ini, benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi saya tidak limit batasi pada Stephen Hawking saja ya, tetapi semua turunan dia. Mungkin ada orang yang KTP-nya Kristen, percaya Tuhan Yesus, tapi dia tidak mengamalkannya. Kehidupan sehari-harinya jauh banget dari Tuhan. Tidak ada hal yang rohani pun di dalam hidupnya. Itu pun juga termasuk turunannya Stephen Hawking. Kalau Stephen Hawking jelas-jelas dia percaya tidak ada Tuhan. Tetapi turunannya itu yang disinggung oleh ayat-ayat yang sebentar saya akan bacakan ini adalah orang yang percaya adanya Tuhan. Orang ke gereja, tetapi dia sehari-harinya sama sekali dia tidak punya hubungan yang intim dengan Kristus, hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sama saja yang diolok-olok di sini. Oleh karena mereka membenci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ya, tadi kan dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat tadi. Dilanjutkan di pasal 1 tetap di ayat 26 dan 27. Maka aku ini adalah hikmat yang dipersonifikasi. Aku juga akan menertawakan celakamu. Loh, bayangkan. Orang yang tidak memilih takut akan Tuhan atau orang yang tidak punya Tuhan dalam keseharian dia, itu sudah pasti hidupnya celaka, Bapak Ibu. Celaka, karena apa? Ketika orang seperti itu celaka, si hikmat ini yang punya yang dipersonifikasi, dia akan menertawakan. Nah, kamu saat itu kan kamu tidak memperhatikan pengetahuan, takut akan Tuhan tidak ada padamu. Ketika celakamu datang, ya mungkin ketika kamu ditipu orang, ketika kamu sakit, si hikmat yang dipersonifikasi ini akan menertawakan. Syukur, kayak nyokorno gitu ya. Bahasanya ini kan kayak nyokorno. Aku akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang atas kamu. Bayangkan, orang yang tidak memilih takut akan Tuhan, orang itu satu kena celaka, kedua kena apa? Kedahsyatan. Bayangkan, kedahsyatan itu sesuatu yang menghantam tiba-tiba, yang porsinya begitu besar, yang membuat hidup kita goncang, hidup kita sedih, hidup kita ancur-ancuran. Saya melihat beberapa orang seperti itu. Saya sendiri juga pernah kena hantaman kedahsyatan yang seperti itu. Gak enak sekali pokoknya, Bapak Ibu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, loh, bayangkan, badai itu gak ada yang pelan, gak ada yang kayak itu angin sepoi-sepoi, Bapak Ibu. Tapi badai itu kalau datang, dalam hidup kita sampai badai itu seperti itu. Nah, kalau badai itu datang, kita ditertawakan, ya. Dan celaka yang melanda kamu seperti angin puyuh apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Nah, ini orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak membawa Tuhan dalam hidupnya, itu kena kedahsyatan yang seperti badai seperti ini, dan kesukaran dan kecemasan yang menimpa. Di ayat 24 dan 25, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Nah, ini kita masuk bagian yang kedua, yaitu dipanggil. Ketika aku memanggil, kamu menolak, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Sehari-hari sebetulnya Roh Kudus itu ngawe-awe kita. Roh Kudus itu sebetulnya memanggil-manggil kita. Ya, dia itu kayak memberikan sebuah come home calling.
sebuah panggilan untuk pulang. Panggilan untuk pulang, panggilan untuk mendekat dengan Bapa. Mazmur mengatakan, aku menenangkan jiwaku seperti anak yang disapih dekat dengan ibunya. Menenangkan, dekat Bapa itu tenang. Ini sebetulnya dipanggil untuk ayo balik anak, balik. Saya kan sering bepergian, traveling. Kadang naik mobil, kadang naik kereta, kadang naik pesawat. Nah, kalau di kereta atau pesawat itu sebelum boarding atau naik kereta atau naik pesawat itu akan dipanggil. Kereta ini, pesawat ini, jurusan ini segera akan jalan, maka penumpang dipersilahkan untuk segera masuk ke dalam ruang tunggu. Nah, itu udah sering banget sebelum Covid ini, saudara. Saya dengar itu sering sekali. Panggilan seperti itu. Saya tidak mungkin akan tenang-tenang. Saya tidak mungkin akan ngopi sik ngentek 05 gelas meneh. Wah, ya ketinggalan beneran, saudara. Keretane wis sampai Mojokerto, aku lagi sadar mau naik, waduh sudah ketinggalan. Nah, hikmat itu sebetulnya memanggil-manggil seperti itu. Come home, come to the Lord, my son. Sebuah panggilan untuk come home, untuk dekat dengan Tuhan. Sebuah panggilan, ini panggilannya tuh sehari-hari di mana-mana. Ketika kita melakukan semua aktivitas kita. Di pasal 1 ayat 20 dan pasal 8 ayat 9, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia mendengarkan suaranya, di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di atas tembok ia berseru-seru, nak, hai manusia. Panggilannya, nama kita dipanggil dia. Di samping dan di depan pintu-pintu gerbang kota, pada jalan masuk ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Jadi dia tuh memanggil. Pagi tadi bangun, itu sudah ada suara pasti dalam diri kita. Roh Kudus itu sudah bicara. Saat kita bersiap-siap, saat kita mandi, itu ngomong terus. Saat kita di perjalanan, saat kita tiba di kantor, tiba di gereja, saat kita beraktivitas, saat kita ngomong dengan pelanggan, saat kita mungkin kalau dokter lagi meriksa pasien, saat kita mungkin seorang lawyer, seorang pengacara lagi mengawal kasus, notaris lagi bikin surat akta tanah, pedagang mungkin lagi nyiapin ngerajang berambang, ya toh, untuk yang punya warung, punya restoran, pedagang lagi nyiapkan barang dagangannya, buka toko, apapun juga, gembala sidang mempersiapkan firman. Dan pulang sampai di rumah bercengkrama dengan keluarga, mungkin doa bareng, ngobrol, guyonan, dan lain sebagainya, sampai dia tidur. Itu sebetulnya hikmat tidak pernah berhenti berbicara. Sesungguhnya mereka, dia memanggil-manggil kita terus. Panggilan, sampai kapan? Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Jadi orang yang masih tinggal di dalam dosa, punya selingkuhan, masih terus dipegangin selingkuhannya, mungkin masih terikat narkoba, dia terus terikat, terus gak bisa lepas. Dia nipu orang di dalam bisnisnya, dia terus menipu dan menipu, makin besar, karena tidak ada, menipu tuh makin kecil. Kebanyakan, wah nipu sidik, kok yo iso, kok selamat, kok yo cuan, nipu rotok gede meneh, selamat meneh, cuan meneh, riba. Nah itu sifat dosa itu seperti itu, bertingkat, naik kelas, suwe-suwe tidak pernah wisuda sih dosa itu. Dosa itu baik, ya, jadi makin besar terus. Nah sampai berapa lama lagi? Kalau orang tinggal di dalam seperti itu gak enak sekali, dan kondisinya pasti kacau balau, kehidupannya tidak ada damai sejahtera. Dan oleh hikmat ini dipanggil-panggil. Maka dari itu
Ini baru bicara permulaannya, maka kita harus merespon. Amin. Nah, setelah permulaan diawali dengan takut akan Tuhan, hikmat ini ada isinya. Kalau buku ada isinya, kalau orang hidup ada kehidupannya tadi. Nah, isinya adalah sepanjang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Tadi sudah dimulai oleh takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan itu adalah bukan takut Tuhan, tapi takut Tuhan itu ada referen. Referen itu menghormati, tanya pada Tuhan, menghargai Tuhan, mengawali semua dengan doa kepada Tuhan, supaya minta Tuhan mengawal. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Kolega saya menulis di status WA-nya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Bagus ya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, jadi takut akan Tuhan itu kayak gini. Sehingga sehari-harinya dia itu terus melibatkan Tuhan. Oke. Sekarang masuk ke isinya. Isinya yaitu sepanjang hidupnya berpadanan dengan firman. Saya juga merangkum isi Amsal ini. Banyak sekali. Ada 31 pasal. Saya rangkum, saya beritakan. Dan kalau Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, firman hari ini itu buaya. Bisa meledos. Meledosnya apa? Kalian jadi orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang bahagia, orang-orang yang luar biasa. Kalau Anda menangkap dengan rohmu, maka firman hari ini gosu, bahaya sekali. Ya, kalau kita perhatikan dan tangkap, wah, besok minggu datang ketemu Pak Hendra di sini, wah, saudara menjadi manusia baru yang luar biasa. Ya, apa? Selama sepanjang hidupnya berpadanan dengan firman, menyimpan perintah. Jadi firman Tuhan menjadi kesukaannya. Sehari-harinya dipimpin oleh firman. Sehari-harinya dalam melakukan keputusan-keputusan bisnis, mengelola perusahaan, berdagang, melakukan kesehariannya itu sesuai firman. Mendengar, menunggu di pintu. Bayangkan, menunggu di pintu. Kami punya anjing itu, kalau dengar klakson saya pulang dari kantor, Dindit, dia sudah bisa gordennya bisa pakai kepalanya diginiin, dia selingkuhan gini, nyari dan gitu. Dia menunggu ternyata, saudara. Dia menunggu tuannya. Pernah nggak kita menunggu Tuhan itu seperti itu? Ya, tadi aja dipanggil-panggil kita bocah, nggak dengar, saudara. Ini boro-boro, ini justru malah tuannya belum datang ditunggu. Bayangkan, kita menunggu Tuhan seperti itu, maka Tuhan itu senengnya kayak apa? Kalau saya pulang aja, anjing saya sudah nginguk dari gorden dan celinguk itu, hati saya itu udah rasanya, aduh, ono sing nunggoni kayak gitu. Padahal ditungguin anjing. Ya itu. Tuhan itu kalau kita ini kan ya di hadapan Tuhan mungkin ya kita hamba, kita anak ya loh. Mungkin ya kayak kucing, kayak anjing piaraan gitu. Yang setia kepada Tuhan. Menunggu di pintu, menjaga tiang pintu gerbang. Itu ada. Jadi sikap yang menjaga tiang pintu gerbang itu artinya ada apa? Adalah berjaga-jaga sejak hari baru. Tiang pintu gerbang. Jadi pintu gerbang itu biasanya kan paling depan. Jadi dia menjaga tiangnya. Berarti orang yang menjaga tiang pintu gerbang, yang nantinya dapat yang tadi saya katakan, pandai di sekolah, cepat ahli, lepas dari wanita jalan, sembuh, kekayaannya melimpah, umur panjang, naik pangkat, peningkatan karir, bahagia, sejahtera, bisa tidur malam, disayang, punya nama baik. Itu dengan melakukan ini semuanya, menjaga di tiang pintu gerbang. Jadi dia sudah mendengarkan dan menunggu suara Tuhan di tiang pintu gerbang, yaitu ketika hari baru, ketika matahari terbit, ketika tanggalnya berganti, ketika jam 5 baru. Hari ini tadi jam 5 baru,
itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jam 5 pagi tadi di tanggal hari ini 17 Mei 2020 tidak pernah terjadi, tidak pernah akan terjadi lagi. Jadi ketika kita tadi masuk di jam 5 tadi, atau kapanpun kita buka mata kita, ketika seseorang itu menjaga di tiang pintu gerbang, dia itu sudah tanya Tuhan, dia sudah melibatkan Tuhan pada saat hari berganti menjadi hari yang baru. Amin, Bapak Ibu mengerti? Ya. Mencari. Wah, kalau saya kehilangan sesuatu itu ya, mungkin kacamata atau HP atau sesuatu yang penting, waduh, itu rasanya nyari itu mungkin bisa setengah jam cari nggak ketemu, besok cari lagi. Nah, cari Tuhan itu bisa nggak seperti itu? Mencari sesuatu yang kayak penting tapi hilang. Kita nyari Tuhan kalau cuma glewes-glewes gitu aja ya beda. Orang yang mencari Tuhan itu ya, saya ini akhir-akhir ini lagi seneng baca John Sung, Watchman Nee, Witness Lee. Itu orang-orang top yang luar biasa. Dia dari Fujian di Cina sana di zaman tahun 1900-an. Mereka itu nggak cuma cari Tuhan, mereka itu mati buat Tuhan. Makanya saya kalau merasa cek sorone urip, pekerjaan cek abote dan lain sebagainya mulai menggerutu, saya menjadi ingat 3 tokoh ini. John Sung itu ketika dia tuh punya TBC usus, sehingga sakitnya minta ampun, tapi cintanya Tuhan luar biasa. Dia terus berkhotbah sampai pada hari matinya. Dan ketika khotbah, dia tuh sakitnya minta ampun sampai harus ledetan, saudara. Sampai ledetan dan sampai miring gini untuk mengurangi sakit. Kalau dia lurus dia sakit. Waduh, nyerinya minta ampun, sehingga khotbah sampai miring gini dia. Tapi dia tetap khotbah. Supaya apa? Cintanya sama Tuhan itu tidak bisa menghalang-halangi sakitnya, rasa sakitnya. Jadi saya juga malu, aduh lagi ngene wis gersulo sudah menggerutu. Bayangkan dengan pahlawan-pahlawan iman itu, gak ada artinya sama sekali. Mereka itu gak cuma mencari Tuhan, mereka itu mau mati buat Tuhan. Dan bahkan mengatakan mati dalam Tuhan itu sebuah keuntungan. Berseru, mengakui Tuhan. Nah, ini faktor Tuhannya ya. Lalu juga ada faktor manusianya, patuh dan taat orang tua. Yang tadi katakan di Amsal ini sering banget dibicarakan mengenai perzinahan, hormat orang tua, kemalasan. 3 hal ini. Ini berarti 3 hal penting dalam kehidupan, saudara. Ya, perzinahan dan apa? Hormat orang tua. Ya, hindari perzinahan, hormat orang tua, dan apa? Hindari kemalasan. Karena banyak orang yang malas dan kepengen berhasil. Malas tapi pengen soge. Amsal mengatakan belajar pada semut. Jadi apa? Memang ya kita cinta Tuhan, memang Tuhan memberkati. Tetapi orang malas itu ya aneh gitu loh ya. Rasanya kalau dia kepingin sesuatu berhasil tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dan malas itu kayak penyakit. Tapi orang yang benar-benar cinta Tuhan dan mengenal Tuhan, dia itu pasti rajin. Ya otomatis. Nggak ada orang cinta Tuhan malas, itu nggak ada. Itu nggak tahu kitabnya dari mana. Tetapi kalau cinta Tuhan itu mesti gaduh aneh, itu mesti rajin orangnya, konsisten, rajin, dan produktif. Amin, saudara. Nah, ternyata hormat orang tua itu juga penting. Orang yang hormat, menghargai orang tuanya itu umur panjang. Jadi kita tuh pegang aja lah. Firman ini kayak hukum gravitasi, hukum yang pasti terjadi. Saudara lakukan aja lah, mesti akan mendapat buahnya. Cintai saja orang tua, hormati mereka, sama mereka. Pasti kita akan dapat sesuatu yang baik. Umur panjang, hoki, kerja apa-apa sukses. Itu tak loh saudara.
Hormati orang tua, karena ada orang itu yang tidak hormat be orang tua. Jar-jarno orang tua nih. Doa sama mereka. Sekarang ini orang tua saya kan ada di Jawa Tengah. Saya tidak boleh ke sana dan lain sebagainya. Pada sebelumnya tiap minggu kemarin kita sudah ke sana terus. Nah, ini kita video call. Kita juga ambil tubuh dan darah lewat video call. Aduh, senang banget bisa setengah jam, 1 jam saya ngobrol, doa, ambil tubuh dan darah sama orang tua. Umurnya ayah saya 84 tahun, mama sudah 80 tahun. Bisa perjamuan kudus be wong tua hanya lewat video call. Itu bagi saya itu sudah surga. Bagi saya itu sudah, aduh Tuhan terima kasih banget untuk suatu kesempatan untuk bisa balas orang tua, untuk bisa membaiki mereka. Nah, orang yang hormat dan menghargai orang tua itu pasti jalan-jalannya beruntung. Amin, saudara. Menjaga hati penuh kewaspadaan, tidak malas, menjauhi perzinahan, membenci kejahatan, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Jaga mulut. Ternyata Amsal juga mengajarkan jaga mulut. Jaga mulut. Kita lagi bicara mengenai isi. Jaga mulut. Karena ini dekade P, dekade ayin mata sudah lewat. Ini 2019 kemarin September 2020 sampai 2029 kita memasuki yang namanya dekade P, mulut. Kalau dulu ayin mata, melihat visi-visi Allah. Ini adalah dekade P, mulut, menjaga mulut. Ngomong hanya yang penting, ngomong yang firman, kebenaran, mencipta. Saya pagi hari pun sebelum gosok gigi pun saya ngomong, hari ini hari yang baik bagi saya. Hari ini saya bahagia, keluarga saya diberkati. Ya, keluarga jauh, keluarga dekat, orang tua, istri, anak-anak, saudara-saudara, gembala sidangku, pendeta-pendeta diberkati. Hari ini aku akan beruntung kemanapun aku pergi. Melakukan apapun aku bisa berhasil. Dicipta lewat mulut, Bapak Ibu. Dan juga menghindari perkataan-perkataan yang sembrono, perkataan-perkataan yang manggil temennya CU titik dan lain sebagainya. Di sini kan kayak panggilan rek, tapi diganti ya. Dan yang lain sebagainya. Hindari kata-kata itu kalau dibahas satu sesi sendiri. Dan juga jangan cari wis. Saya ini memang kadang-kadang bisa kebablasan kalau ngomong, sehingga saya diingatkan Tuhan mulai diam, mulai jangan banyak ngomong. Saya mulai menjaga mulut saya. Mulut tidak hanya bicara ketika ngomong ini, tapi juga jempol, 2 jempol ini. Ini juga mulut, Bapak Ibu. Karena dia ini sudah menggantikan kita ngetik di WA. Itu mulut kita sama itu. Jadi apa? Ternyata mulut kita ini termasuk jempol ini. Ini mulut atau yang pakai telunjuk. Nah, itu juga mulai dijaga. Saya sendiri juga cukup lemah di situ. Makanya Tuhan secara khusus mengingatkan saya, jangan terlalu cerewet. Nah, orang yang benar terhadap lidahnya, orang itu seperti lebih dari orang yang menguasai kota. Jadi lidah itu kecil, kayak kemudi kapal, kecil, cuman diameternya mungkin 70-80 cm, tetapi dia bisa menguasai kapal yang panjangnya 500 meter. Itu mulut. Ketika sedikit saja lidah ini kecil, tapi bisa memberi kehidupan bagi orang dengan semangat, dengan firman, atau bisa membunuh orang dengan kata-kata pedas kita. Orang tua bisa membunuh anak-anaknya masa depannya ketika dia mengutuki anaknya, kamu ini memang bodoh, gak bisa apa-apa, seumur hidupmu kamu jadi orang yang gagal, kemudi kecil, tapi bisa menghancurkan kapal, menghancurkan kehidupan ini. Makanya dijaga secara sungguh-sungguh dan hati-hati. Suka memberi. Intinya berhikmat itu adalah hidup di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu.
Di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Permulaan hikmat takut Tuhan, referensi sama Tuhan. Selama hidup berpadanan dengan firman. Dan hikmat itu sebetulnya adalah hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berhikmat. Dia akan menolong semua jalan-jalan hidup kita, membawa kita kepada kekuatan besar. Karena hikmat itu adalah kekuatan untuk mendapatkan kekayaan dan kekuatan untuk mendapatkan semua yang baik dalam hidup ini, kesehatan, kesuksesan, semuanya, kebahagiaan, dan bahkan jaminan atas kematian pun masuk ke surga asal percaya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir ditutup ya. Kalau buku itu kan buka, ada permulaan, isi, penutup. Manusia itu juga lahir, hidup, mati. Di matinya pun penutupnya berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Jadi lengkap awal sampai akhir. Dan saya tadi katakan bahaya sekali firman ini, karena kalau Anda menangkapnya di dalam hati, mengamalkannya, maka saudara jangan-jangan jadi orang yang sangat berhasil dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian.
di surga, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami saat pagi hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh memiliki hikmat daripada-Mu Tuhan. Itulah awal daripada takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, pada waktu kami dapat meningkat message yang Tuhan sampaikan kepada kami, maka kami pulang dalam hidup kami akan mengalami terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, buat tuntunan-Mu, buat nasihat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa hikmat itu lebih berharga dari segala kekayaan. Dan kami sangat bersyukur, berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Evangelis Catur Limas yang sudah Tuhan utus di tengah-tengah kami untuk menyuarakan isi hati Tuhan, menyampaikan firman kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai beliau, Tuhan pakai, lindungi sertai seluruh keluarganya, berkati Tuhan apa yang dikerjakannya, juga pelayanannya di mana buat Tuhan utus, disitulah hamba-Mu boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kasih-Mu akan makin bertambah-tambah di dalam kehidupannya, dan kehidupannya boleh makin berkurang-kurang, tetapi Kristus yang makin bertambah-tambah di dalam hidupnya. Anak-anak semuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur buat hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, para pemain musik, para singer, WL, dan bahkan LCD kameramen, semuanya kami doakan semuanya diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Makin hari makin indah, penuh kemuliaan-Mu, dan urapan baru turun atas setiap mereka. Tuhan melihat kesetiaan mereka. Berkati setiap para pemirsa semua, pendengar atau mereka yang melihat siaran ini lewat YouTube. Tuhan Kau berkati mereka, dan bila firman ini akan benar-benar menjangkau setiap mereka dan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan negeri dan bangsa kami yang sedang dilanda COVID-19 ini Bapa. Kiranya Tuhan pulihkan keadaan negeri kami Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Setiap kota-kota di seluruh Indonesia ini semuanya dipagari oleh Tuhan dan dilindungi oleh-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya yang kami kasihi, karena kami di kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kalau telah dipetakan Tuhan, banyak zona merah yang saat ini terjadi di seluruh kota kami Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan pulihkan keadaan kami, bangsa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, segala musibah yang Tuhan izinkan terjadi membuat dunia bertobat, membuat bangsa kami juga bertobat, mencari Tuhan di dalam perlindungannya yang kokoh. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, supaya setiap kebijakannya tidak menambahkan beban bagi rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada para menteri yang ada, sampai gubernur, sampai kepada wali kota, bupati, dan kepala daerah, dan semua DPRD semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan akan kedatangan-Mu, sekarang terimalah berkat, anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih juga Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, dan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, dan membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, mulai hari ini sampai Maranatha.
bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kau diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati.